Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman profesional muslim Astra dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di podcast Agi, masih dalam rangkaian sesi behind the scene-nya Halal Bihalal Grup Astra yang sudah kurang lebih beberapa hari lalu kita lalui bersama. Masih terasa keseruannya seperti apa, dan juga kita sudah banyak sekali membahas apa yang dilakukan teman-teman panitia, sesi acara, multimedia, konsumsi, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan sedikit mengulik sesuatu hal yang sangat-sangat spesial. Cukup menjadi poin yang sangat-sangat menarik di Halal Bihalal Grup Astra yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Dan kita akan membahas sedikit tentang aplikasi undian door prize. Hari ini saya ditemani oleh Mas Hamim. Assalamualaikum Mas Hamim. Waalaikumsalam Mas Fikri, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Mas Hamim ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Hamim nih banyak yang kenal sih teman-teman nih, apalagi panitia gitu kan. Kayaknya fondasi orang yang jarang terlihat, tapi hasil karyanya loh yang sangat-sangat booming nih Mas Hamim nih. Oke, Mas Hamim boleh kenalan sedikit dong? Baik, jadi saya Hamim. Keseharian saya bekerja di PT Astra International Head Office, tepatnya di depan Masjid Asra kalau teman-teman tahu ya. Iya jelas tahu. Sehari-hari sebenarnya saya biasanya sih sebagai programmer pada umumnya, bikin aplikasi. Tapi kalau sekarang kebanyakan bikin RPA. Kalau misalnya teman-teman tahu Robotic Process Automation itu. Masya Allah. Robotic Process Automation. Iya. Waduh, itu ilmunya sudah mulai membingungkan tuh kayaknya tuh. Baru mulai udah bingung ya? Baru mulai udah bingung. Enggak lah, tapi kan hasilnya itu, waduh, prototipenya kelihatan di HBH kemarin kayaknya itu ya. Oke. Di Astra International dari tahun berapa Mas Hamim? Saya di Astra International itu dari 2017, tepatnya di bulan November kalau nggak salah. Oke, 2017 itu langsung di itu ya, sebagai programmer ya? Sebenarnya ya di IT, cuma dulu bukan programmer secara langsung gitu ya. Sebagai tester aplikasi sih pas masuk pertama kali. Oke, 2017 berarti itu Agi itu sudah ada lah ya. Ya, kira-kira bantu Agi perkapan kalau dari 2017 bergabung di Astra International, Mas? Bantu Agi itu kebetulan nggak terlalu lama setelah join ya. Jadi kebetulan saya ada temen tuh dulu sempat kenal sama Mas Bagus waktu di lantai 7 di gedung AMD. Nah, pas Agi 2018 tuh saya diajakin tuh. Jadi dari 2018 saya udah mulai ikut Agi sih. Itu pertama kali kenal Pak Nana, terus pertama kali kenal lebih jauh sama Mas Bagus, Mas Burhan dan kawan-kawan. Gitu. Oke. Awal langsung ya, belum lama bergabung di Astra International, langsung ketemu Mas Bagus, ketemu sama Pak Nana gitu kan, dan langsung diminta bantu Agi. Itu perdananya di bagian apa, Mas? Perdananya tuh karena mungkin saya dipandang ya, dilihat Pak Nana itu dari IT. Waktu itu sempat diskusi panjang lebar sih. Pertama ya cerita-cerita terkait Agi kan saya memang pemahamannya nol kan, karena sebelumnya belum pernah ikut Agi dan belum tahu acaranya apa aja. Nah, cerita-cerita tuh banyak di Agi ada ini itu. Nah, di challenge sama Pak Nana tuh tahun ini kira-kira ada apa ya? Akhirnya ketemulah awal mulanya tuh Agi Coin ada di situ tuh. Karena kan dulu kalau nggak salah lagi booming-boomingnya terkait e-money atau cashless payment gitu nah. Nah itu kita akhirnya ya mencetuskan itu pertama kali di 2018. Berarti di antara katakan diskusi bertiganya Mas Hamim, Mas Bagus sama Pak Nana, siapa yang mencetuskan statement mau bikin Agi Coin? Idenya siapa itu, Mas? Saya kan ini supportnya dari sisi teknisnya kan. Kira-kira Pak Nana cerita nih, kira-kira kalau gini bisa nggak ya? Akhirnya yaudah saya coba kasih ide. Ada nih teknologi kayak gini, terus mungkin bisa implementasi di bagian ini untuk Agi gitu. Dan langsung punya nama Agi Coin gitu? Iya, saya nggak terlalu ingat sih, tapi kemungkinan iya ya pada saat itu langsung namanya Agi Coin. Karena pas udah mulai berjalannya kepanitiaan itu si Mas Rohmat itu kan udah mulai produksi
mulai Betul. produksi kartu-kartunya tuh. Dulu kan Oh pakai iya, kartu. iya. Kalau sekarang mungkin Iya. beda ya, udah nggak pakai kartu lagi. Iya, yang sampai ke bawah mimpi Mas Rahmat itu ya. Oh iya, iya. Kemarin saya sempat denger tuh. Oke. Lalu ya sudah berjalan dan image Agikoin itu masih tetap terbawa sampai sekarang. Sempat pakai fisik ya Mas Homim ya. Mm-mm. Tapi sudah berangsur-angsur, inovasi terus, digitalisasi, tidak perlu memakai kartu lagi. Tapi Agikoinnya tetap ada. Nah di tahun ini yang di HBH 2023 itu ngerjain apa Mas Hamim? Yang pertama itu dari awal saya support infrastruktur amalia.id. Jadi Oke. kayak servernya, terus misalkan suatu saat servernya down ya saya yang matiin gitu. Nah, terus di sisi lain kemarin terakhir hamin seminggu ya. Itu tiba-tiba diminta sama Mas Irham tuh ada grup digitalisasi yang dulunya bahas Amalia First. Nah, tiba-tiba nyeletuk Mas Irham, kalau misalkan tahun ini undiannya pakai aplikasi bikinan sendiri bisa apa enggak ya? Karena kan kalau yang tahun lalu kan pakai yang sudah jadi tuh. Jadi ya udah tinggal pakai, nggak bisa diapa-apain gitu, atau nggak bisa ada gimmick-gimmick tertentu gitu. Akhirnya ya saya coba ulik. Ya seminggu dengan berbagai feedback dari Mas Bagus, dari Mbak Wina, terus dari Pak Nananya, dari Mas Irhamnya. Mas Ilham juga dibantu untuk sisi desainnya. Ya akhirnya bisa dipakai di HBH. Oke, luar biasa. Ya idenya sederhana ya. Bisa nggak bikin undian door prize, nge-build sendiri lah istilahnya ya. Sepenting apa program itu Mas? Sepenting apa sebenarnya lebih ke sisi, kita lihat dari sisi hadiahnya ya. Karena kan di hadiahnya tuh ada nilai yang lumayan tinggi tuh. Yang mana hadiah utamanya tuh umroh, ada 3 tiket umroh. Betul. Selain itu sepenting apa, karena aplikasi ini dipakai sama yang pertama kali men-trigger si aplikasi ini kan manajemen tuh. Nah itu salah satu bagian terpenting dari aplikasi ini sebenarnya. Iya, kan informasi tadi cerita Mas Hamim itu awalan Mas Irham ya mengeluarkan ide itu H-7 ya. Berarti saya H-7 lebih dikit lah, hari Jumat minggu sebelumnya gitu. Oh iya, H-7 itu seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya itu. Iya. Pas itu jadi tantangan buat Mas Hamim juga, katakan berapa lama mengerjakannya Mas? Sebenarnya kalau mengerjakan sampai bisa jalan itu pas diminta hari Jumat, hari Sabtunya sih udah bisa saya tunjukin ya ke Mas Irham, ke Pak Nana. Cuma memang masih banyak perkembangan. Yang mana pertama kan saya kira kita sebagai aplikasi undian pada umumnya gitu ya. Diklik sama admin, terus di stop juga sama admin. Nah ternyata Mas Irham ngasih challenge baru nih. Gimana caranya biar yang ngeklik itu bisa langsung dari manajemen gitu, atau dari seseorang yang ada di panggung gitu. Itu muncul challenge baru kan, harus coba diulik dalam waktu singkat. Nah akhirnya hari Minggunya itu udah jadi. Terus dicoba-coba. Nah hari Minggu kan teman-teman ada gladi resik ya di lantai 8. Nah itu udah bisa dicoba sih pada saat itu. Hari Minggu itu hitungannya sudah selesai atau masih banyak revisi lagi Mas? Lumayan dapat banyak feedback karena pada saat itu kan dipakai real. Yang nyobain langsung itu juga Mas Bagus atau ada juga Mbak Wina pada saat itu. Nah, akhirnya dapat feedback ya, ada perkembangan lagi sampai akhirnya udah 100 ya, bukan 100% ya, 99,9 gitu di hari Kamis. Jadi banyak feedback, finalnya di hari Kamis. Hari Kamis itu berarti H-2 ya. H-2 itu sudah clear lah, sudah oke ya. Tinggal memastikan trial errornya saja waktu lagi aplikasinya ya. Iya. Boleh sedikit dong Mas Hamim, ini mungkin ya teman-teman profesional Muslim Astra yang di luar ya seperti saya nggak terlalu familiar dengan IT. Itu tahapan-tahapannya itu ngapain aja sih sebenarnya sih Mas, bikin aplikasi secanggih itu Mas? Sebenarnya kalau bikin aplikasi ya, kita anggapannya bahwa saya belajar dari nol. Biasanya sih kalau tahapan-tahapan pasti saya pertama kali lihat aplikasi-aplikasi sejenis yang ada di luaran. Entah saya bikin apapun ya. Kalau mau bikin sesuatu tuh pasti lihat aplikasi-aplikasi sejenis di luaran. Nah terus coba cari-cari tuh, googling kan di internet. Terus itu dapat referensi-referensi banyak. Nah mulai kita implementasiin untuk mulai tahapan-tahapan merancang, terus mulai menyusun codingan.
Habis itu kalau udah kita testing dan sampai akhirnya nanti dipakai secara real gitu di production gitu nyebutnya. Kalau di teman-teman panitia yang lain yang paling dekat berhubungan untuk ya dikoordinasikan dengan Mas Hamim itu teman-teman dari mana aja, Mas? Kalau koordinasi sebenarnya kalau sebelum hari H ya. Kalau sebelum hari H tuh lebih banyak ke tim Doorpress sama tim desain. Karena kan sebagian besar data-datanya kan juga dari tim Doorpress tuh. Terus habis itu kalau visual secara visual aplikasinya kan dibantu sama tim desain Mas Ilham gitu. Itu kalau sebelum hari H itu dua itu sih lebih banyak. Tapi pas kalau hari H itu lebih banyak harusnya sama MC. Cuma memang mungkin koordinasinya kurang terlalu siap gitu ya. Jadi ya harusnya sama tim MC, sama tim yang di multimedia. Karena kan aplikasi ini dihandle sama 3 bagian tuh. Ada yang mengisi data, ada yang mengambil data, merekap data gitu-gitu. Itu sih Mas. Ya, dari ya tadi sudah sempat terspill sedikit, H-2 99,9% sudah lancar, namun tetap harus ada trial error lagi, implementasinya di hari H. Nah, pada saat implementasi terutama itu, ada tantangan-tantangan atau kendala tersendiri nggak, Mas? Kendala, kalau sebenarnya yang bikin deg-degan itu, kan kalau yang lain biasanya deg-degannya karena undiannya umroh lagi diundi pada deg-degan gitu dapat atau enggak ya. Saya di situ sebenarnya sama-sama deg-degan sih, tapi lebih ke deg-degan aplikasi ini berjalan lancar atau enggak gitu. Nah itu sebenarnya yang paling dirasakan pertama. Cuma kalau tantangan-tantangan yang lain mungkin ya tadi, koordinasi yang belum terlalu siap, jadi karena kan ini memang jadi H- sekian sebelum hari H ya. Betul. Cara pemakaian aplikasi ini belum tersampaikan semua ke setiap bagian-bagiannya. Contohnya misalkan yang seharusnya tugasnya naruh data peserta yang sudah absen. Nah itu ternyata sebelum diundi, 1 menit sebelum diundi itu masih salah komputer. Jadi yang di show komputer A, datanya ditaruhnya di komputer B gitu. Nah itu 1 menit sebelum masih ada kendala kayak gitu. Sampai akhirnya dikoordinir sama Mas Reza tuh, ini download datanya di grup gitu, terus di copy ke komputer ini. Sampai akhirnya alhamdulillah waktu pencet pertama kali langsung jalan sih. Iya, bahkan kalau yang menurutku agak memang sedikit terlihat tampak lah ya Mas ya. Jadi tombolnya, tab-nya itu kan khusus ya, betul nggak Mas? Iya betul. Iya, dan kemarin sempat hilang entah di mana dicari-cari. Karena kan tab banyak tuh untuk kebutuhan CCIA juga gitu kan. Iya, pas lagi Doorpress, ini tabnya mana yang mau dipakai untuk Doorpress? Mas Bagus sempat muter-muter itu. Iya. So far sejauh kemarin menjalankan dari H-7, H-2 di hari H, menurut Mas Hamim ya katakan dari mulai awal ngegarap lah ya. Menurut Mas Hamim sendiri, apakah sudah sesuai dengan rencana atau ada beberapa hal yang meleset, Mas? Kalau aplikasi sudah sesuai rencana, Mas. Jadi bahkan selama saya di Agi nih, ini aplikasi yang paling siap sih. Ya, karena kan biasanya saya dari 2 tahun awal offline 2018, 19, 20 kan udah enggak tuh. Dulu tuh sampai subuh nih kerjanya. Nah kebetulan kemarin itu ya masih sempat tidur kendalanya Mas ya. Bener. Udah di trial lancar, besoknya ada aja masalahnya. Iya. Tahun ini berarti termasuk paling smooth ya Mas ya? Alhamdulillah kayak gitu. Yang paling teringat apa Mas? Ya apakah tahun ini mungkin dari agi-agi sebelumnya selama menggarap ya fokus Mas Hamim kayak spesialis banget dengan digitalisasi. Selama agi itu apa yang paling keseruan apa yang paling diingat Mas Hamim? Sebenarnya kalau tahun ini karena mungkin sudah terlalu, kan saya dari 2018 sampai 2023 ikut terus ya. Mungkin sebenarnya yang paling diingat yang awal-awal itu sih Mas, ketika kita mulai mendevelop Agicoin sampai akhirnya H-1 sampai subuh gitu kan. Nggak tidur bareng Panana itu. Itu sebenarnya keseruan-keseruan yang sampai saat ini sebenarnya masih diingat. Mau diulang lagi atau enggak? Seharusnya enggak. Karena kalau itu diulang lagi berarti kita kurang siap lagi. Betul. Dan kita harus siap belajar ya. Problemnya diulang lagi. Iya. Oke deh. Iya, luar biasa. Ya menjadi ya istilahnya permasalahan itu menjadi cerita lucu aja ya Mas Hamim ya. Iya, cerita lucu sebenarnya. Mas Hamim harapan untuk ke depan itu mau ngapain kira-kira Mas? Aginya Mas. Dari sisi, aku spesifikin deh dari sisi digitalisasi mau diapain lagi Mas?
Sebenarnya gini Mas, tahun ini kan kita juga ada rencana ya, ada planning. Tapi namanya planning juga pasti kan bisa gagal nih. Nah Ya. kebetulan tahun ini gagal nih. Apa tuh? Bukan gagal sih, secara prototipe sebenarnya udah kita bikin. Yaitu karena kan kita selaras dengan sustainability-nya Astra nih. Kita mau coba monitoring listrik yang ada di Masjid Astra nih untuk khususnya untuk AC, karena kan AC beban yang paling lumayan berat tuh. Nah kita mau monitoring pemakaiannya sehari-hari. Nah kebetulan tahun ini baru jadi prototipenya dan belum sempat terselesaikan di hari H HBH. atau HBH gitu. Sebenarnya ke depan ya kita pengen ada ide-ide dari digitalisasi yang seharusnya juga selaras dengan sustainability itu. Mungkin implementasinya di sisi lain yang lebih mungkin terimplementasi dan mungkin lebih gampang dikerjain oleh teman-teman yang ada di panitia juga. Wah, berita besar ini kayaknya nih Mas Hamim nih. Ya ternyata ya justru kalau tadi Mas Hamim bilang lancar, sepertinya justru memang ada sebuah hal yang ekspektasi juga berarti Mas Hamim ya, hanya tertunda. Namun ya insya Allah tetap akan dilanjutkan, digarap sesuai dengan ya semangat Astra. Kita menjadi tema juga di Halal Bihalal tahun ini, yaitu mencoba mengedepankan sustainability. Luar biasa Mas Hamim. Banyak insight yang menarik di obrolan kita pada malam hari ini. Terakhir untuk penutup, untuk Mas Hamim kira-kira ada pesan-pesan khusus terutama untuk teman-teman dari profesional Muslim Astra di seluruh Indonesia, Mas? Monggo Mas. Nah, semoga ini 2023 kan bukan AGI yang terakhir kalinya ya. Masih ada AGI 2024, 2025. Iya. Nah, kalau dari saya sih mari kita semarakan AGI-AGI ke depannya, lebih meriahkan, atau kalau bisa teman-teman join jadi kepanitiaan, karena di sini banyak berkumpul teman-teman yang luar biasa dari grup Astra yang memang teman-teman ini punya nilai positif gitu. Vibe-nya itu positif semua, alhamdulillah. Nggak mau open record khusus digitalisasi Mas? Nah, kalau mau sebenarnya saya sangat terbuka sih. Cuma ya biasanya mari teman-teman dari teman-teman Polman silahkan, dari teman-teman misalkan dari IT di grup Astra yang lain pengen join juga silahkan, atau bahkan dari yang luar IT juga dipersilahkan sih. Mari kita bahas bareng-bareng untuk berarti Mas Hamim membuka diri juga teman-teman yang mungkin ya katakan masih gaptek lah istilahnya ya, nggak terlalu paham dengan IT, ya silakan kalau emang mau belajar bareng, karena ya kita ketahui bersama, teman-teman panitia sepakati bersama bahwa di AGI ini tempatnya belajar juga ya Mas ya? Betul, karena bahkan biasanya gini Mas, kalau dari teman-teman IT itu kita dapat nilai-nilai yang biasanya kan kalau tim IT pikirannya cuma coding gitu kan. Bener. Nah kalau dari teman-teman yang non IT itu justru kadang berpikir sebenarnya mereka banyak ide tuh, cuma akhirnya tim IT yang implementasi. Kita ambil ide-idenya tuh dari teman-teman non IT-nya gitu Mas. Iya, betul. Aduh, simple tapi banyak yang bikin merinding nih ngomongin Mas Hamim. Luar biasa. Mas Hamim, sukses proyek-proyek selanjutnya. Ternyata Mas Hamim masih memegang proyek besar untuk menggalakkan sustainability yang memang jadi semangat kita bersama. Banyak digaungkan juga kemarin di Halal Bihalal, dan ya Halal Bihalal acaranya sudah selesai, tapi semangatnya tetap harus berlanjut, dan di AGI-AGI tahun-tahun berikutnya kita akan nantikan kembali inovasi-inovasi terbaru apa yang akan digarap kembali oleh Mas Hamim dan juga tentunya teman-teman panitia yang lainnya dari berbagai bidang tentunya. Terima kasih sekali lagi Mas Hamim untuk waktunya untuk hari ini sharing-sharing dengan kita semua. Banyak sekali insight-insight yang menarik yang bisa kita dapatkan. Ya insya Allah ini akan lebih menambah giroh kita, ya teman-teman, terutama teman-teman di lingkungan DKM. Tapi kita juga tetap bersemangat melihat dari sisi yang lain lah ya, untuk menjalankan seserius itu menjalankan Astra Agama Islami. Baik, sekali lagi terima kasih, sehat selalu Mas Hamim di aktivitasnya, sukses. Dan waduh, aku kasih bocoran, Mas Hamim ini adalah pernah mendapatkan menjadi seorang karyawan teladan di Astra Internasional, bener kan?
nominasi doang Mas, belum juara. Nominasi itu untuk masuk ke seleksi nominasi itu luar biasa loh. Ya semoga tahun depan dapat kesempatan lagi. Amin. Amin, amin. Amin. Oke deh. Baik, kita akhir saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Hamim. Kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.